Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendianto NIM 11211007. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu tentang tugas utama manusia. Yang pada kali ini kita akan membahas tugas utama manusia sebagai khalifah. Selain diciptakan untuk bertakwa, manusia juga diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku diman wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, mengapa engkau menciptakan seorang yang menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami yang selalu bertasbih dan memujimu. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi khalifah. Definisi pertama adalah khalifah adalah seorang pengganti atau yang menggantikan sesuatu. Sedangkan definisi kedua adalah seorang pengganti atau yang menggantikan kedudukan seorang dari kedudukannya. Maka dari kedua definisi tersebut dapat dikatakan yang pertama, khalifah adalah yang pertama sebagai penghuni bumi, yang mana khalifah itu dititipkan di bumi, maka ia adalah sebagai penghuni bumi. Yang kedua adalah penegak atau tangan dari Allah. Khalifah diciptakan sebagai ganti atau penyambung tangan dari Allah untuk menegakkan hukum Allah. Yang kedua, khalifah diciptakan sebagai pengganti atau penerus, yang mana sebagai pengganti yang telah berlalu atau pengganti pemimpin yang telah berlalu. Dan hakikat khalifah, yang pertama, khalifah adalah sebagai tugas. Yang kedua, khalifah sebagai kewajiban. Dan yang ketiga, khalifah adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hukum-hukum atau menjadi tangan wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hubungan manusia atau etika khalifah dengan Allah dan dengan alam atau sesama manusia. Yang pertama, etika khalifah dengan Allah. Seorang khalifah wajib bertakwa atau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menegakkan hukum atau undang-undang berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan selanjutnya etika khalifah dengan alam. Yang pertama, khalifah adalah penjaga alam, dan yang kedua, khalifah untuk melestarikan alam. Dan selanjutnya adalah etika khalifah dengan manusia. Yaitu yang pertama adalah saling menjaga silaturahmi, menegakkan keadilan. Selanjutnya adalah etika manusia dengan etika khalifah dengan diri sendiri. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan hak-hak dan memelihara diri dari api neraka. Dan hakikatnya khalifah diciptakan adalah yang pertama untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan sebagai pengganti Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.